kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, amin. Haleluya, praise the Lord. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar kembali firman Tuhan. Beri kami wahyu dan pengertian dan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali para pelayan Tuhan. Ya, salam semuanya. Salam. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 15. Dan saudara, ayat 29, pasal 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30 semuanya, silakan mulai. Ayat 31 sama-sama, 3 mulai. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Ya, hari ini kita dengar firman, saudara. Itu ayat ini mungkin sudah pernah kita dengar, saudaraku, tapi kita dengar ulang. Tema yang kita lakukan atau dengarkan di hari ini adalah selamatkan jiwa berapapun harganya. Ya, saudara. Di sini ada 4 tokoh yang disebutkan di ayat ini. Tokoh pertama adalah anak yang sulung, yaitu merasa diri paling benar, paling suci, paling setia, dan paling baik. Ya, tokoh ini digambarkan sebagai orang ahli Taurat, ya, orang-orang yang notabene mereka berpikir bahwa kamilah punya kebenaran diberikan oleh Musa. Itu golongan pertama, saudara. Golongan kedua, anak bungsu yang hilang, itu orang-orang berdosa dari segala suku, kaum, dan bahasa. Ini anak bungsu yang hilang, saudara. Lalu tokoh yang ketiga adalah Bapa di sorga. Kita mengenal pikiran, hati, dan kasihnya, tindakannya, dan perbuatannya. Itu hati Bapa di sorga. Yang keempat itu para hamba-hambanya disebutkan. Para hamba-hambanya. Jadi ada 4 golongan. Pertama Tuhan di sorga. Kedua orang percaya merasa diri paling benar, paling kudus, paling hebat. Saudara. Lalu yang ketiga adalah anak bungsu yang hilang. Ya, anak bungsu yang hilang yang pergi hidup di dalam dosa dan kejahatan, saudara. Dan yang keempat, itulah tokoh disebutkan sebagai para hamba-hamba Tuhan yang mengerti hati pikiran Bapa di sorga. Saudara kekasih, dari gambaran ini kita akan melihat kapan dan bagaimana dosa masuk dalam dunia. Yang pertama, saudara, tatkala manusia sudah pernah bersekutu dengan Tuhan, itu digambar sebagai Adam di ayat yang ke-12, saudaraku. Tetapi sesudah menerima berkat Tuhan dan hidupnya tidak dipimpin oleh berkat Tuhan tersebut dalam pengertian firman, kebenaran, pimpinan roh, ya, Roh Kudus. Di saat ego mulai memerintah,
hidup berpusat pada diri sendiri, di situ awal mula dosa mulai menggoda umat manusia. Saudara, ya, di ayat 12 kita baca ulang, ayat 12, Saudara, ayat 12 kita baca, disebutkan di sini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, Saudara perhatikan di sini, Saudara, ayahnya membagikan harta kekayaan. Kenapa, Saudara? Anak yang bungsu ini, Saudara, mulai hidup dengan kehendak sendiri. Dia berkata, berikan kepadaku bagian yang menjadi hakku dalam kerajaan ini. Aku mau olah sendiri. Aku mau hidup sendiri di dalamnya. Itu awal mula dosa akan mengalahkan manusia, Saudara, di situ. Bahwa manusia merasa bahwa hidupnya semakin kuat, semakin hebat, di situ awal mula manusia akan dikendalikan oleh yang jahat, Saudara. Yang kedua yang saya temukan di sini adalah, Saudara, dia mulai meninggalkan Tuhan. Nah, ini. Meninggalkan persekutuan yang manis dengan Tuhan, Saudara. Kita diatur oleh Tuhan di dalam ibadah kita adalah bersekutu manis, fellowship dengan Tuhan. Digambarkan sebagai dahan ara atau dahan anggur, Saudara, yang melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Hati melekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya hati itu melekat kepada Tuhan, Saudaraku? Kita diberi namanya darah Tuhan Yesus. Untuk menyucikan kita dari semua kejahatan. Amin. Di ibadah raya seperti ini, Saudara, atau doa puasa atau ibadah FC, ibadah kecil, Saudaraku, kita biasakan diri kita. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Amin. Mengapa, Saudara? Karena manusia sudah terlanjur jatuh dalam dosa, Saudaraku. Walaupun orang sudah bahasa roh, itu bukan jaminan bahwa dia intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita punya dimensi kemanusiaan yang sangat dominan hari lepas hari. Kita punya panca indera, di dalamnya ada hawa nafsu dosa, begitu bergejolak dalam diri manusia. Di saat kita putus hubungan dengan Tuhan, di situ hidup kita dikendalikan pertama oleh nafsu, ego kita, Saudara, yang kedua oleh kuasa jahat di samping dan di hidup kita, Saudaraku. Nah, ini. Jadi anak ini digambaran orang-orang berdosa, dia hidup dikendalikan oleh hawa nafsu dan dia mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan orang-orang benar. Itu hidupnya akan semakin berbahaya, Saudara. Tujuan Injil diberitakan, tujuan kita melayani, agar kita membawa orang bawa kepada Tuhan. Amin. Bawa kepada Tuhan. Jangan kita punya pola pikir begini, oh dia akan pendeta, oh dia akan pelayan, dia akan gembala LC, dia bukan, Saudara. Semua orang punya kelemahan. Kita patut saling mendoakan satu sama lain agar tetap kuat di dalam Tuhan. Bilang amin. Ini, Saudara. Jadi kalau kita di sini, Saudara, itu yang kedua, ya, mulai meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup berfoya-foya. Ya, itu orang berdosa, Saudara, maka puji OP mahal. Ya, hidup berfoya-foya. Ya, orang jatuh miskin bukan karena Tuhan tidak pernah berkati, tidak, Saudara. Dia tidak bisa mengatur rezeki yang dia terima. Satu ayat yang hebat, saya ingat ayat ini di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca Filipi 4 sebentar, Saudara. Bagaimana statement dari Paulus menghadapi apa itu kekurangan, apa itu ya kelaparan, apa itu kekenyangan, Saudara. Kita baca, Saudara, Filipi pasal yang keempat. Ya. Kita baca ayat yang ke-12. Tunjukkanlah ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal berkekurangan. Nah ini. Saudara, orang benar, orang percaya, dia harus pandai mengatasi apa tuh kelimpahan dalam hidupnya dan apa tuh kekurangan. Bila amin. Ini saudara. Rasul Paulus, kenapa dia seorang rasul yang hebat, yang sanggup merubah paradigma pola hidup orang Eropa, orang Asia, notabene orang-orang intelek yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Karena dia memiliki pola hidup di sini. Dia tahu apa tuh kekurangan, apa tuh kelimpahan. Ya, tahu mengatur, tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang berdosa enggak begitu, saudara. Ya, dia pakai ayat firman yang salah, jangan kamu khawatir, yang ada kita habiskan. Nanti besok punya kekurangan sendiri. Itu bukan pola hidup yang benar, saudara. Bila amin. Ya, ada orang belanja bukan karena kebutuhan, saudara, tetapi karena ingin pamer dan foya-foya. Itu pola hidup berdosa, pola hidup hawa nafsu. Ya, pola hidup ingin dipuji orang, padahal ujung-ujungnya dia tidak akan menikmati kebahagiaan, saudaraku. Nah ini pola hidup anak bungsu, saudara. Ya, hidup berfoya-foya. Ya, lalu yang keempat, saudara, hidup dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa artinya apa? Hidup dikendalikan 100% oleh dosa. Ada tiga tipe manusia di bumi ini, saudara. Tipe pertama adalah tipe manusia duniawi, memang hidup dalam dosa dan kejahatan. Yang kedua, tipe kedua adalah orang yang hidupnya sudah menerima Yesus, sudah menerima firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak dikendalikan oleh firman dan Yesus yang dia terima, saudara. Hidup hawa nafsu. Yang ketiga, hidupnya 100% dikendalikan oleh Tuhan. Menyerah dan mengandalkan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Itu pilihan kita. Tapi saya anjurkan, pilih tipe yang ketiga. Hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. 100%. Apa kehendak Tuhan yang jadi. Bilang amin. Saudara, lalu yang kelima, apa hidup orang berdosa ini, saudara? Tenggelam sangat dalam. Melacurkan diri. Kata melacurkan diri di sini adalah pertama, pelacuran rohani. Menggantikan Tuhan yang kekal, kudus, dengan Tuhan yang disebut sebagai Tuhan yang lain. Apa tuh? Pohon, ketemu pohon dia menyembah pohon. Ya, ketemu batu dia cium batu. Ketemu sungai dia melihat Tuhan ada di sini. Ya, dia mulai bikin pendekatan yang lain dengan Tuhan itu, saudara. Mengapa? Karena manusia diciptakan Tuhan punya roh, berarti dia akan punya hubungan dengan alam roh, alam gaib. Roh itu gaib, saudara. Dalam alam gaib ini, saudara tahu, dalam dunia sejak Adam ada di bumi ini sampai hari ini, banyak roh jahat yang diusir dari sorga. Disebut tadinya malaikat-malaikat kudus. Mereka berdosa, mereka dilemparkan ke bumi sudah bersama Lucifer dan pemimpinnya itu. Dan mereka mulai mengembara dari pulau ke pulau, dari waktu ke waktu. Mereka tinggal di tempat-tempat angker dan seram. Dan membuat mujizat palsu. Supaya menyesatkan orang yang tidak mencintai kebenaran. Ini, saudara. Jadi waktu kita mulai hidup dalam dosa, apa ciri yang kelihatan sekali? Kita baca lagi satu ayat. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2, saya ingat ayat ini, saudara, supaya melengkapi. 2 Tesalonika pasal 2, ya. Kita baca, saudara, ya. Di ayat yang ke-9 mulai kita baca. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Perhatikan. Yesus bikin mujizat, dia bikin mujizat, saudara. Mirip, tidak sama. Tapi dalam pendurhakaan. Terus perhatikan sini. Dengan ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena, perhatikan. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan. Dasar hati manusia, kalau cuma ada kepahitan, dan di dalam diri sudah enggak ada kebenaran, enggak ada kasih sayang, itu hati-hati. Saya berdoa agar kita di tempat ini, mari, kalau hati kita terasa seperti ini, cepat minta Tuhan jamah. Minta darah Yesus mensucikan. Amin. Kenapa?
cikal bakal kita akan meninggalkan Tuhan model seperti ini. Dari hati, bukan dari luar, saudara. Dari hati. Saudara lihat umpama orang yang pernah, atau anak kecil yang pernah mengalami namanya kasus aborsi. Ibu lagi ngandung nih. Lalu mungkin masalah apa, ya mungkin hamil karena tidak menikah, atau hamil selalu dekat dengan kakaknya, macam-macam. Atau keadaan ekonomi, aborsi saja anak ini. Saudara lihat, anak ini menerima penolakan, walaupun telinganya belum mendengar, perasaan sudah nangkap rekaman dari plasenta, itu masuk. Ya, saudara, di dalamnya ada roh kebencian, roh pembunuhan di dalam. Dia lahir, mungkin normal secara fisik, saudara. Secara perasaan, secara mental, enggak normal, saudaraku. Jadi anak yang sangat nakal, sangat sadis, saudara. Kenapa? Karena menerima penolakan sejak dari kandungan. Kalau enggak diselesaikan. Di situ bertata bersama apa? Tidak mengasihi dan menerima kebenaran. Ini. Maka penting Yesus mati untuk darah yang menyucikan hal-hal begini. Amin. Dosa bukan sekedar kesalahan, tapi ada kuasa dosa menyeret kita kepada maut, saudara. Ini perlu kita ngerti. Agama lain tidak punya pemahaman teologis seperti ini. Kita orang Kristen sangat bersyukur. Ada korban agung darah Yesus yang mahal. Menyucikan dari cara hidup yang sia-sia seperti ini. Ini anak bungsu, saudara. Tenggelam sangat dalam. Itu gambarannya. Karena kenapa? Bapa rela memerintah mengutus anaknya keluar dari firman dari hidupnya untuk datang penyelamatan. Karena begini, saudara. Sangat. Kalau kita lihat biasa-biasa, enggak, saudara. Ngomong tentang penyelamatan orang ini apa, saudara? Mantan pendosa kejahatan. Tetapi dengar, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mengumumkan, barang siapa percaya kepada tidak akan binasa. Itu pengumuman, saudara. Proses seperti apa? Di Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada pada memberitakan kabar baik pada orang miskin. Memberitakan bebas pada orang tertawan. Mencelikan mati yang buta. Membebaskan orang yang tertindas luka-luka hati tertolak tadi, saudara. Menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini 5 pelayanan pokok Tuhan Yesus. Jadi tulis di dalam Injil Markus, dikutip dari Yesaya 61, saudara. Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita ngerti. Ya. Jadi orang yang akan binasa, orang yang tidak mengasihi kebenaran, yang dapat bela, tidak menerima dan tidak mengasihi, saudara. Ini. Jadi kalau dalam pribadi, dalam rumah tangga kita, kalau kita enggak mencintai pasangan hidup kita, hati cepat berdamai. Dah boleh izinkan. Biar kurang ini, kurang itu sudah. Ampuni, terima, diperbaiki. Amin. Amin enggak? Halo? Jangan cari gara-gara untuk saling membenci. Amin. Halo? Ini penting, saudara. Ini kekuatan manusia di sini, kekuatan iman di sini. Mengasihi dan mencintai kebenaran. Itu akan muncul sifat takut Tuhan. Amin. Sifat menghargai, sifat menghormati, saudara. Sifat menyembah kepada. Kenapa? Dasar hatiku mencintai kebenaran, menerima kebenaran. Ini penting. Kalau enggak, perhatikan, saudara. Ya, perhatikan ayat 11. Dan itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Perhatikan. Orang kalau sudah percaya dusta, ya, orang bilang semua yang bulat-bulat itu adalah buah coklat. Belum tentu. Mungkin kotoran kambing juga buahnya bulat, saudara. Betul tidak? Saudara tahu kenapa orang bisa radikalisme di bumi ini, saudara? Mabuk agama. Ya, saudara. Dia pikir, oh agama berkata bunuh orang masuk surga. Enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Bila amin. Ya, semakin dewasa seorang kepada Tuhan, semakin dia mengasihi banyak orang. Semakin dia berbuat baik, berbuat kasih. Hidup dalam kebenaran. Nah, ini dasar firman yang sangat mendasar untuk kita, saudara. Perhatikan, ya. Lalu ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Hukum semua. Mentalitas ini ada pekerjaan Romawi, saudara.
Kalau kita baca Paulus tulis kitab Roma, di pasal 1, pasal 2, pasal 3, dia tentang kejahatan. Karena Paulus seorang intelektual, saudara. Dia temukan semua apa yang ada dalam diri orang-orang kerajaan Romawi. Kerajaan yang sangat perkasa tangguh. Ada dosa, ibaratnya rayap masuk dalam kayu yang sangat keras. Dia akan hancur kayu tersebut. Kita balik lagi dalam ayat pokok ini, saudara. Ya, ayat pokok ini. Disebutkan di sini, saudara. Bagaimana nasib orang berdosa itu, saudara? Selain tadi beberapa hal hidup foya-foya tadi. Kita lihat beberapa hal sini. Ya, saya catat sini ada 5 nasibnya, saudara. Yang pertama, dia memiliki kehilangan kemampuan ilahi untuk mengatasi musibah, bencana kelaparan. Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, tetapi aku beri engkau kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak membahayakan kamu. Dalam diri kita ada kemampuan pengurapan untuk menahan kejahatan. Amin. Betul tidak? Musibah bencana kita alami dari waktu secara global umpama. Kita berdiri dalam nama Tuhan. Kita perintahkan, hai musibah bencana, berhenti, stop. Dia akan tunduk dan taat. Kenapa? Dalam diri kita ada kemampuan, ada kuasa. Orang berdosa anak bungsu enggak punya itu, saudara. Halo? Enggak punya. Enggak punya. Dia 2 minggu jawab tentang bagaimana mengatasi namanya pencobaan. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengatasi pencobaan. Dengar anak muda. Hidup bergaul dengan lawan jenis, dengar baik. Jaga kemurnian kekudusan. Amin. Dalam dirimu ada kuasa darah Tuhan. Dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Kemuliaan kekudusan. Hormati Tuhan. Bilang amin. Saudara, saya beri contoh begini. Keluarga Yakub. Yakub di Alkitab, ya. Punya anak 12 laki-laki, saudara. Pertanyaan saya, kenapa Yusuf yang diberkati di Mesir tidak mendapat berkat kesulungan untuk memerintah seperti Yehuda? Saudara, pasti Yehuda, saudaraku, dia punya kesalahan dalam moral. Tapi kenapa Tuhan angkat dia menjadi orang yang mendapat tongkat kerajaan? Jawabannya sederhana. Karena mamanya tulus mencintai Yakub. Tulus mendidik dia, saudara. Amin. Rahel tidak. Rahel walaupun anaknya Yusuf dan Benyamin itu hebat-hebat, saudara. Mereka tidak mendapat tongkat kerajaan. Mengapa? Karena Rahel, dia masih suka, saudara, jimat dari bapaknya. Waktu mereka keluar dari rumah Laban, Rahel membawa jimat terafim ayahnya, saudara. Dan dia pura-pura haid dan berkata, aku gak bisa keluar tempat. Bapaknya cari jimat itu. Si Rahel yang bawa. Saudara dengar, penyembahan berhala mengakibatkan berkat terhalang. Karena Tuhan berjanji kepada Musa, 4 keturunan akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dia datang menebus dan mengambil semua itu. Demi kita menjadi ahli warisnya. Tepuk tangan, menjadi ahli waris bagi kerajaan surga. Ini sudah. Ini perlu orang mengerti paham-paham ini. Jangan kita salahkan diri dalam kesukaran. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Satu cerita lain dalam Alkitab juga. Rut dan Rahab. Rut ini masih bagus. Mantan istri dari Maklon. Anak Naomi, saudara. Rahab, mantan seorang perempuan notabene paling gelap, saudara. Tapi mengapa mereka dipilih jadi ibu suri bagi kerajaan Israel, saudara? Ibu ratu. Kenapa, saudara? Karena komitmen mereka. Waktu mereka mendengar, melihat perbuatan Tuhan, mereka bertobat. Rut punya komitmen. Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Kuburmu kuburku, kampungmu kampungku. Saudara lihat, dari komitmen itu Tuhan baharui batinnya. Bahwa dia orang ini menerima dan mencintai kebenaran. Amin. Mulai hari ini, saudara, komitmen hidup kita. Saya mau menerima dan mencintai kebenaran.
Saya menjaga sifat takut akan Tuhan, sifat nurani yang murni dalam segala apapun. Walaupun saya miskin, saya susah, saya tidak mau menjual diri, menjual apapun demi itu. Saya mau hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya Tuhan mujizat akan memeliharaku. Sekalipun masa sulit, tepuk tangan bagi Tuhan mujizat, saudara. Ini perlu terang renungkan, saudara, supaya kita lewati masa-masa sulit. Nah, saudara, jadi anak ini tidak punya kemampuan untuk menghadapi masa sulit ini, saudara. Perhatikan, saudara, di ayat yang di ayat 14 di Lukas pasal 15. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, ini saya ingat kisah Yusuf di Mesir. 7 tahun sebelum kelaparan, Raja Mesir sudah tahu Tuhan kasih mimpi kepadanya bahwa akan ada 7 tahun kelaparan ke depan. Yang saya nggak habis pikir begini, kenapa Yakub nggak dikasih tahu? Kok Fir'aun dapat tahu di Mesir, saudara? Jawab sederhana, karena Yakub sibuk bertengkar dengan anak-anaknya, saudara. Saya ulangi, ya, keluarga Yakub sibuk bertengkar dan saling mengkhianati dalam keluarga mereka. Sehingga mimpi masa depan mereka tidak tangkap dengan otak dan nalarnya, saudara. Dan tidak punya persiapan. Fir'aun nggak pernah bertengkar. Walaupun notabene dia tidak menyembah Tuhan Allah Israel, tapi Tuhan penentu itu memberitahu akan ada 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf memberitahukan hal itu kepada Fir'aun. Tuanku, Fir'aun, sediakan. Nanti ada 7 tahun kelaparan menanti kita ke depan. Tuhan mesti bangun lumbung-lumbung perbekalan agar kita jangan mati kelaparan. Itu mimpi diberikan oleh Tuhan kepada Fir'aun dan Yusuf di sana. Tapi Yakub tidak, saudara. Begitupun orang, saudara. Dengar, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Dalam hati kita hanya ada cinta kebenaran, menerima kebenaran. Jangan takut hidup ini. Sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah beritahu duluan kepada kekasih-kekasihnya. Amin. Amin, saudara. Halo, amin. Ini, saudaraku, ya, anak ini tidak punya kemampuan ini, saudara, untuk mengatasi kesukaran. Yang kedua, perhatikan, dia bekerja dengan Tuhan yang lain. Tanya Bapa di surga punya kerajaan, punya kemuliaan, punya kebenaran. Dia bekerja pada Tuhan yang punya babi. Apa itu lambang babi di Alkitab? Itu lambang binatang yang suka kotoran. Salomo berkata, si babi kembali kepada kubangannya. 1000 kali kas mandi, kalau dia di alam bebas, tetap kembali ke kubangan. Artinya begini, 1000 kali berjanji, tetap dia berdusta, saudara. Itu babi. Yang kedua, binatang paling rakus, tamak, dan serakah. Itu babi, saudara. Ya. Anak ini piara itu, saudara. Artinya dia memelihara sifat dagingnya, saudara. Hidupnya dalam dusta, rakus, saudara yang kasih. Ya, hidup dalam kemunafikan, kejahatan dari waktu ke waktu, dan dia semakin melarat dan menderita. Itu nasib orang berdosa, hidup di dalam kejahatan. Dan dia anggap suatu jagoan, saudara. Waduh, enggak. Kalau Tuhan berkenan kasih karunia, bisa polisi tembak kaki sebelah masuk sel supaya diperbaiki di lembaga pemasyarakatan kelakuannya. Itu pun enggak pernah baik-baik, saudara. Keluar bikin kejahatan lagi. Ya babi, no. Ya, toh? Nggak bisa, saudara. Lagi. Ya. Saudara dengar berita-berita orang-orang keluar masuk penjara itu, saudara. Kelakuan nggak berubah. Ini sama anak bungsu ini. Hidup di luar kendali Tuhan. Membangun hawa nafsu kejahatan. Dan dia anggap suatu jagoan. Enggak. Tuhan murah hati, ditangkap masuk penjara. Ya, sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun itu ya, agar hidupnya diperbaiki di situ. Tetapi dia tidak sadar akan hal itu. Dia pikir kejahatan semakin bagus. Enggak, saudaraku. Ya, tuannya iblis menderita, ya piara babi, lalu sangat menderita, enggak dapat gaji, saudara dengar. Orang dunia memang ada yang kaya raya. Tapi saya percaya itu semua berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Amin. Tapi kejahatan mereka akan tanggung jawab kepada Tuhan, saudaraku.
Nah, oleh karena itu perhatikan di sini saudara, anak ini hidup sangat menderita, dapat makanan ampas pun nggak dapat saudara. Ini apa kebanggaan kita dalam dosa? Nggak ada kebanggaan saudara. Menderita. Saya ketemu banyak orang yang frustrasi, punya banyak doi, punya banyak harta, depresi, malam-malam nggak bisa tidur saudara. Ya, ada banyak bintang film besar, mau di Amerika di mana-mana, mati sadis bunuh diri saudaraku. Kenapa? Kekosongan jiwa. Dia punya segala-galanya, tapi nggak punya Tuhan dalam hidupnya. Itu berbahaya saudara. Dengar engkau anak rantau, jangan nanti mahasiswa di tanah orang, di rumah kos. Hadirkan Tuhan dalam jiwa dan hidupmu. Itu modal pertama. Gak boleh bikin jahat. Gak boleh neko-neko. Alkitab berkata, engkau akan diberkati di tanah orang kalau engkau hidup bersama Tuhan. Jangan engkau lihat tantangan besar lebih daripada Tuhan yang menyertai engkau. Belajar pada Sadrak, Mesak, Abednego di Babilonia. Sekalipun dapur perapian menantiku, aku tidak akan berhenti menyembah Tuhanku. Amin. Amin saudara. Ini kunci kehidupan, kunci kemenangan bagi kita semua. Jangan berhenti menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Itu kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Kita mengalami nasib sial, nasib dulu, mungkin begini dan begitu. Jangan ingat lagi hal itu. Datang kepada Tuhan, berkat Tuhan. Robah hidupku Tuhan, robah pola pikirku ya Bapa. Nyatakan anugerah-Mu, basuh aku dengan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga aku jadi baru, putih seperti salju. Daud pernah mengalami hal seperti Mazmur 51. Ya, dia mohon nangis ke anak kecil remuk hati. Sucikan aku dengan hisop-Mu ya Tuhan. Bangkitkan aku. Selamatkan nyawaku Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari hidupku. Daud tahu, dia melihat bapak mantunya. Roh Tuhan mundur, jadi gila saudara bapak mantunya. Jadi dia tahu pergumulan hidup. Ya, dia tidak bangga jabatan raja, dia tidak bangga kekayaan berapa banyak dia punya. Dia bangga punya Tuhan. Jadi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Enggak dekat apapun, dia tenang. Ini perlu renungkan saudara. Apa kebanggaan kita hari ini? Engkau bangga Tuhan atau bangga yang lain? Kalau bangga yang lain, mesti bertobat di hadapan Tuhan. Berkata dari hati yang paling dalam Tuhan, biar aku bangga kepadamu. Aku tidak mau bangga pada apapun yang ada di bumi ini. Amin. Menderita saudara. Dan miskin. Sangat menderita. Ditipu oleh banyak orang. Ini anak bungsu ini saudara. Di tengah penderitaan itu bagaimana jalan keluar agar dia diselamatkan? Yang pertama adalah dia sadar akan keadaannya. Kalau kita baca ayat ini dalam ayat yang ke-17 disebutkan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Titik terang perubahan dan berkat mujizat Tuhan terjadi kalau ada kesadaran. Amin. Kenapa saya begini? Kenapa rumah tanggaku begini? Kenapa keadaanku begini? Itu kesadaran, saudara. Ya, kesadaran. Kenapa saya begini? Kita mesti punya saat teduh dengan jujur. Kenapa nasibku begini? Kenapa keadaanku begini? Saudara, saya kasih ilustrasi begini, saudara. Saya tadi baca-baca, saya di Google itu tentang undang-undang kepala desa yang baru. Itu masih pemerintah 9 tahun baru ganti. Oke, saya pakai itu saja sebagai contoh. Ini cuma contoh, ilustrasi saudara. Suatu ketika ada orang pendatang datang ke suatu desa dan dia berkata begini, mana kepala desa di sini? Oh, enggak ada kepala desa di sini. Loh, kenapa enggak ada kepala desa? Perjanjian di sini kalau kepala desa 9 tahun habis jadi kepala desa, dia mesti dibuang ke pulau sebelah. Di pulau sebelah ada binatang jahat, ada serigala, ada ini, langsung diterkam, dimatikan di sana. Lalu si perantau ini berkata begini, kalau begitu saya boleh nggak jadi kepala desa?
Oh, nanti kamu habis 9 tahun, kamu akan dibuang ke sana. Kamu akan dimakan binatang buas, enggak apa-apa. Angkat saya kepala desa saja. Nah gitu. Lalu dia dipilih jadi kepala desa. Wah, ya, bernama Aldo, kepala desa. Waktu dia dipilih jadi kepala desa, apa yang dilakukan? Dia bangun tentara dan dia kirim tentara ke pulau sebelah. Kasih mati semua hewan-hewan buas. Serigala, semua yang buas sebelah dia kasih mati semua. Tahun kedua, dia kirim para tukang bangunan, bangun istana di sebelah. Saudara. Berarti tahun ke-9 selesai, dia akan dipindahkan ke sebelah. Dia hidup makmur di sebelah. Artinya begini, ilustrasi begini saudara. Di dalam kisah ini mengatakan begini. Dalam diri kita ada binatang buas namanya dosa dan kejahatan tadi, hawa nafsu. Dia akan membunuh kita sesudah 9 tahun. Apa 9 tahun? 90 tahun umur kita di bumi ini atau 80 tahun. Habis umur di bumi ini kita akan dibuang ke sebelah. Kemana? Surga atau neraka, itu pilihan kita sekarang. Kalau kita sibuk pertama menghancurkan, membunuh binatang buas dalam diri kita namanya kejahatan, dan kita sibuk membangun istana, yaitu surga kekal, amin, saudara, maka kita akan berkata, terima kasih, saya bersedia dipanggil oleh Tuhan habis umurku. Kenapa? Karena mahkota dan kerajaan surga kekal menantiku di sebelah. Amin. Amin gak? Mengerti ini saudara? Begitu anak bungsu ini saudara. Kenapa aku menderita di sini? Di sebelah sana ada rumah bapakku. Banyak orang upahan. Gajinya besar, hidup berlimpah-limpah. Mereka makmur, bahagia, ada sukacita di sana. Saya di sini kesepian dan menderita. Itu gambaran kepada kita semua. Dengar. Sehebat-hebatnya kita, sefasung-fasung kita, kita pasti habis umur di bumi ini. Di seberang sana menanti kita. Kita jumpa di sana ada mahkota, ada kebenaran, ada kemuliaan, atau ada binatang jahat, namanya api neraka menanti kita. Itu pilihan kita sekarang. Amin. Halo, bisa mengerti ini saudara? Mau pilih mana sekarang? Mau pilih disalibkan sekarang nafsu kita, atau membiarkan nafsu kita ke anak bungsu ini sibuk piara babi, atau kita mau pilih saya mau hidup baik benar, bertobat betul agar habis umurku ada mahkota, ada istana emas menantiku, ada surga kemuliaan menantiku, ataukah ada api menantiku, saudara. Ini penting terenungkan saudara. Makanya anak bungsu dia menyadari keadaannya. Bodoh saya di sini. Kenapa saya di sini? Lalu yang kedua, di ayat berikutnya mengatakan, di ayat 18 berkata, maka bangkit anak itu. Dia mengambil keputusan, saya putuskan hari ini, saya mau iring Tuhan bersama-sama. Saya terima firman-Nya, saya terima nilai kerajaannya, saya bertobat, saya mau lahir baru, saya mau berubah. Anak ini ambil keputusan. Saya mau janji kepada Tuhan, saya mau iring Tuhan seumur hidupku. Ini penting, saudara. Keputusan kita hari ini menentukan nasib kita selama-lama-lamanya. Amin. Ini sudah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, karena umur kita fisik ini terbatas, saudara. Terbatas. Kalau bak kuat 80, nggak bak kuat 70, expire. Saudara, itu harus tentukan, saudara. Orang bertelatih makan, olahraga segalanya tetap expire fisik kita, saudara. Dan pilih singa, harimau tunggu atau kemuliaan menungkit sebelah. Tentukan hari ini, saudara. Jangan sia-siakan darah Tuhan untuk menyucikan kita. Amin. Jangan sia-siakan anugerahnya memberikan pengampunan, kemurahan kepada kita. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat mencintai kita semua. Amin. Kasih tahu sebelah, Tuhan sayang padamu. Dia sayang kepada kita, saudara. Halo, amin. Yang ketiga, saudara, di ayat selanjutnya berkata, maka dia bangkit dan dia pergi. Ya, dia pergi kepada bapaknya, saudara. Ayat 20, saudara.
Maka bangkitlah ia dan ia pergi kepada bapaknya. Ya. Bangkit dia melakukan, dia pergi cari Tuhan. Haleluya. Berbahagialah engkau dari usia remaja cari Tuhan. Bahkan di sekolah minggu. Engkau kan berbuah lebat untuk kerajaan sorga. Dipakai Tuhan berbuat baik. Amin. Dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Yang usia tua bersyukur juga sebelum akhir hidup bertemu Tuhan. Walaupun sudah agak terlambat, tidak apa-apa. Saya pernah ketemu berbagai macam opa. Kenapa saya tidak kenal Tuhan usia muda? Agar aku banyak berbuat untuk Tuhan. Saya berkata bersyukur saja. Karena ada orang bekerja jam 9 pagi, ada yang 12 siang, ada jam 5 sore. Dapat upah sama-sama. Amin. Dapat upah sama-sama, baik pagi, siang maupun sore. Halo, amin. Amin. Sama-sama dapat upah, tapi berbahagialah engkau yang dari pagi bekerja di ladangnya Tuhan. Dapat upah besar. Amin. Jangan sia-sia, jangan jenuh di hari tua. Ada orang di Alkitab begitu. Waktu muda berapi-api dengan Tuhan, hari tua jatuh dalam dosa. Inah. Siapa orangnya? Nabi Nuh, hari tua mabuk. Raja Daud, hari tua mata keranjang. Ilah. Salomo, hari tua sembah berhala. Jangan begitu. Amin. Bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Tepuk tangan orang yang setia kepada Tuhan. Ini saudara ya. Dia pergi mencari bapaknya. Dan yang keempat adalah mengadakan pengakuan. Pemberesan. Restitusi saudara. Perbaikan. Kalau doktrin Katolik itu datang ke pastor ngaku saudara. Ya, kalau orang di sini bertobat di kaki Tuhan ngaku. Bereskan semuanya. Ya, kalau engkau ada luka batin, didoakan agar luka batin sembuh. Kalau engkau ada keikatan roh jahat, kelemahan, didoa pelepasan supaya ikatan terlepas semua. Amin. Engkau pernah minum air dukun kah, punya jimat kah, punya ilmu-ilmu kebal, ilmu gelap, doa pelepasan mesti saudara. Kalau enggak ilmu itu akan turun pada keturunanmu saudara, mempengaruhi mata pencarian, mempengaruhi saudara. Karena orang ikat kuasa gelap itu emosionalnya tinggi. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit enggak sabar. Waduh, ini model seperti itu. Akal sehat jadi bodoh, saudara. Itu orang punya berhala, saudara. Itu mesti doa pelepasan. Itu mesti konseling pelepasan. Dan itu sebuah kutukan. Ya, saudara. Karena anak ini melacurkan diri. Melacurkan diri bukan hanya dengan punya perempuan. Enggak, saudara. Penyembahannya salah. Menggantikan Tuhan yang kekal dengan Tuhan yang fana. Kelihatan cuma angker doang, nggak punya kekuatan, saudara. Iya, toh? Cuma angker doang. Oh, pohon rindang, air begini, aduh, pasti ada penunggu ini. Itu model, saudara. Orang-orang sinkretisme. Ya, menyembah Tuhan di gereja, menyembah pohon di gunung. Ya, itu Tuhan murka model itu saudara. Ya. Maka kita disuruh untuk penyelesaian. Amin. Penyelesaian saudara. Tetapi dengar baik. Tatkala anak ini melakukan 4 hal tadi saudara. Alkitab berkata. Bapaknya jatuh belas kasihan. Keselamatan itu ada syarat. Kasih Tuhan tanpa syarat saudara. Syaratnya apa? Sadar bertobat dan pergi cari Tuhan. 3 tadi syarat. Bapa peloh, bukan Bapa murka, saudara. Itu sifat surgawi begitu. Makanya muncul kecemburuan antara orang Yahudi yang setia tadi, anak yang sulung tadi itu orang Yahudi yang setia. Biasa di gereja begitu cemburuan. Kenapa orang ini bikin dosa, datang doakan, doa dan terjawab. Kita ini dan melayani Tuhan, Tuhan nggak jawab. Iya, melayani tapi kalau angku, kalau ombong, ya nggak bisa, saudara. Nah, ya udah malas, nggak bisa. Nah, gitu. Makanya jangan kita pikir melayani Tuhan lama itu pasti otomatis nggak bisa. Tuhan punya standar, saudara. Standar apa? Kerendahan hati tetap junjung tinggi Tuhan. Amin. Semakin terantau firman Tuhan, semakin terendah hati di hamba Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Bilang amin.
Iya, saudara baca dalam kitab Wahyu, tua-tua di sorga tersungkur melepaskan mahkota dan berkata, engkau layak mendapat mahkota. Itu penghormatan tertinggi, saudara. Anak ini, saudara, ya diterima. Wah, bapaknya peluk. Ya sambut tangan, bapaknya peluk dia, bapaknya cium dia, saudara. Itu ngomong kasih Tuhan tanpa syarat turun kepada anak itu. Alkitab berkata Roma 5 ayat yang ke-5. Pengharapan tidak mengecewakan, kasih Allah curahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kasih Allah turun, saudara. Dan dia kehilangan kasih Allah memeluk dia. Amin. Oh, enak sekali, saudara, indahnya. Kasih Allah memeluk anak ini. Kasih Allah memeluk kita semua, saudara, anak-anak Tuhan. Amin. Kasih tahu, Tuhan sayang pengana. Sangat-sangat sayang. Jangan hukum diri kita karena ada masalah terhadapi. Soal Tuhan tidak sayang lagi. Enggak, Tuhan sayang. Amin. Amin, saudara. Tuhan tidak melihat masalahmu yang menghukum engkau, saudara. Tapi Tuhan ingin nyatakan kasih sayangnya kepadamu. Bahwa kita disayang oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan perintah pada hamba, bukan kepada anak bungsu, anaknya yang sulung. Enggak. Anak sulung punya roh protes, nggak bisa di tim pelayanan bagi bapaknya. Hamba-hambanya punya roh dengar-dengar penurutan. Anak sulungnya enggak. Saudara baca ayat ini lucu nggak? Masa dua adik kakak, anak sulung nggak disuruh, hei kakak kasih jubah pak ade, enggak? Kakak berpontar tanpa lain. Bapak bilang, oh hamba-hambanya kasih jubah terbaik. Kita partnernya Tuhan. Pastikan diri kita jadi hamba, menjadi partner Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita, berikan jubah terbaik kepada dia. Artinya, kita disuruh untuk memuridkan dia, mengajarkan dia. Jubah itu ngomong tentang kebenaran dan kemuliaan. Yang memakai dipakai ini. Itu siapa disuruh memberi jubah ini? Gembala SC, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di sini semua, anggota-anggota jemaat sini, semua disuruh untuk memberi jubah terbaik kepada mereka. Pengertian jubah yang pertama adalah memberikan pelayanan kebenaran kepadanya. Jangan gosipin dia lagi, amin. Ya orang mungkin gosip begini, tahu nggak orang itu? Waduh, saya nggak percaya jadi hamba Tuhan orang itu. Saudara jawab begini, itu dulu. Sekarang bertobat, berubah. Amin. Amin. Jangan terlalu telinga gajah beri. Oh iya, dulu bagaimana? Tuhan sudah ampun, sucikan, kau masih ingat-ingat. Itu mental anak sulung, saudara. Tidak terima pertobatan adiknya. Mental Yahudi begitu. Merasa diri paling benar. Tidak boleh. Apa yang Tuhan terima. Saudara lihat contoh ayat di Alkitab. Lukas kisah 10 tentang doa Petrus melihat makanan turun. Petrus ngomong begini, aduh saya tidak bisa makan makanan tidak haram, tidak halal. Begitu. Ada layar turun makanan halal, haram semua. Lalu apa? Suara surga berkata, apa yang dihalalkan Tuhan jangan kau haramkan. Artinya bagaimana? Kalau Tuhan sudah mengampuni orang juga harus bisa mengampuni orang itu. Amin. Itu sifat kita. Orang mesti ajar mental ini, saudara, pikiran ini. Supaya jangan terlalu suka menghakimi orang. Mari suka menasihati, suka mendoakan orang, suka tolong orang lemah. Itu bukan melindungi, itu bukan kompromi, tidak. Karena terang sadar, nyawa ini berharga. Amin. Ya saudara, saya beri contoh ini. Seorang ibu punya anak bayi. Mungkin ibu sibuk memasak, anak ini ya maaf kata buang kotoran, saudara. Sampai anak ini maaf kata dia korek-korek kotoran, dia taruh di mulutnya, dia main-main. Kira-kira ibu langsung bawa peda putus. Anak ini paling kotor, saya kan bersih. Wah, buang aja ke sampah, anak ini makan kotoran. Nggak boleh. Mata ibu, anak ini berharga, saya mesti bawa air, saya cucikan, mandikan anak ini. Kasih minyak wangi, kasih minyak telon, supaya dia sehat. Itulah yang maunya Tuhan seperti itu. Kita partner Tuhan, bawa jubah terbaik kepada orang, anak bungsu yang hilang. Agar jiwa-jiwa yang berdosa tadi diselamatkan. Amin. Itu maksudnya, sudah. Itu maksudnya. Jika Tuhan mengizinkan mati melihat kesalahan orang,
Mungkin dia anggota jemaat, mungkin dia anak muda. Kita tegur, berhenti, bertobat. Dia bertobat, peluk dia dan berkata, aku sudah mengampuni engkau sudah mengakui kepada Tuhan. Mari hidup bergaul dengan Tuhan ulang. Jangan orang lain tahu. Ini sudah. Itu menggambarkan apa saudara tahu? Anak ini hamba-hamba bawa jubah yang terbaik. Bukan sebatas itu saudara. Perintah kedua, kasih dia cincin dia pakai. Kasih materai. Saudara baca dalam Kisah Rasul 8, waktu orang-orang Samaria mendengar Injil saudara oleh pemberitaan oleh si Filipus, Rasul sudah dengar bahwa tanah Samaria dilawat oleh Tuhan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dilawat Tuhan. Lalu kedua rasul ini datang diutus bahwa mereka datang berdoa agar karunia Roh Kudus datang kepada mereka. Sehingga orang Samaria dilawat bukan cuma oleh mujizat dan keselamatan, tapi juga diurapi oleh Roh Kudus. Begitupun perintah kedua. Pertama, mereka bertobat, hidup dalam kebenaran, jubah itu artinya. Yang kedua, diurapi, dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Agar kita mampu melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Amin. Ini cincin gambarannya baptisan materai Roh Kudus. Bukti pertama penuhan Roh Kudus, bukti kedua kita ditunangkan ya kepada Tuhan. Seperti ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca sebentar. 2 Korintus 11. Ya, kita baca ayat ini supaya kita ngerti. Ya. 11 ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Semua baca, 3 mulai. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, itu membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Biasa pemberkatan nikah kan ambil cincin kawin, lalu ada janji nikah, lalu ada bahasa-bahasa yang indah diukir oleh pendeta umpamanya, cincin logam mulia, tanpa batas, lingkaran yang bulat, tanpa ada ujung pangkalnya. Yang jomblo-jomblo dengar, begitu cinta kasih kalian berdua, ayo janji nikah. Hari ini saya terima Kim sebagai suamiku yang sah. Lalu si Lan ngomong, aku terima ya. Si Lan, nah gitu. Itu janji nikah saudara, pertunangan. Itu baptisan Roh Kudus. Tanda materai, Efesus ayat 13. Dan kekuatan untuk kita melayani menjadi saksi Tuhan. Kisah 1 ayat 8 saudara. Kekuatan Tuhan. Bukan sampai situ saudara. Ada yang ketiga lagi. Kasih sepatu dia pakai. Sepatu bukan gaya-gayaan hak tinggi berapa sen tidak saudara. Ngomong tentang melayani dengan rela. Amin. Amin saudara. Melayani dengan rela. Orang tua menyanyi. Ya, kerja buat Tuhan. Selalu manis, biar pikul salib, selalu manis, itu dia. Amin. Ya terang melayani, ada upahnya, bilang amin. Saudara pikir tiap minggu angkat tangan, Pak Tuhan menyembah Tuhan, gak ada upah dari sorga, Tuhan berkati limpah-limpah. Betul. Saudara pikir ya tiap minggu ngepel gereja ini orang datang beribadah bersih dan sehat begini, nggak ada upahnya. Tuhan memberkati saudara. Sekecil apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ini saudara, itu lambang sepatu, kerelaan. Itu sinonim dengan kata gratis, bilang gratis. Amin. Halo? Betul tidak? Pelayanan berdiri saudara. Itu karena gratis, sudah kerelaan. Ya, kita tidak mengenal gereja yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, tidak saudara. Kita ini gereja misioner, gereja merintis jemaat baru. Tanpa punya mental kerelaan, nggak bisa jadi gembala untuk merintis jemaat baru, nggak bisa jadi misionaris saudara. Nggak bisa. Karena semua kan serba terbatas saudara. Ada uang nggak ada, ya saudara. Semua nggak ada, mau bikin apa nih dia? Tapi dasar kekuatan kerelaan tadi, maka Tuhan supply berkat dari waktu ke waktu.
Ya, tapi kalau memikir kayak Petrus, untung saya apa? Udah, tinggal situ. Ngana nggak pakai sepatu kelelahan, ngana mungkin pakai sepatu PC, sekali injak nggak angkat. Gitu. Ini sudah, itu suatu mentalitas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Rela. Halo. Ya, dihakimi mau rela. Amin. Difitnah mau rela. Enggak disakiti ya saudara. Amin. Enggak punya apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Amin. Dibilang bodoh. Ya, bodoh jo. Ngoni pintar, enggak apa-apa. Itu rela, mental rela. Amin. Enggak sakit hati. Udah, muka tembok enggak apa-apa. Ngana buka batu jo, kita muka tembok enggak apa-apa. Tetap begitu. Nah, itu rela saudara. Amin. Kalau enggak bisa saudara. Iya dong. Jangan apa-apa meraju. Ya, borong pakai sepatu ini, kasih pakai sepatu kuat dia. Iya toh. Kalau orang meraju bilang pakai sepatu rela kuat. Amin. Halo. Betul tidak? Nah, ini, ya. Tuhan lakukan hal yang luar biasa kepada kita. Yang terakhir adalah sembelih domba yang tambun, lembu yang tambun untuk pesta. Siapa tuh? Menikmati karya penebusan Yesus Kristus. Kenapa dia terakhir dong? Tuhan tunjukkan semua itu karena anugerahnya. Amin. Amin saudara. Tuhan peluk itu karena anugerah. Tuhan kasih jubah itu karena anugerah. Tuhan kasih sepatu itu karena anugerah. Tuhan kasih cincin itu karena anugerah. Dan mari kita bersukacita. Kenapa sukacita? Lupakan yang lalu. Amin. Sukacita. Sekedar menyanyi saudara. Apa tuh? Filipi pasal 2 ayat pasal 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-larilah. Filipi 3 ayat 13 mulai sampai 14 tuh. Dan berlari-larilah pada tujuan memperoleh hadiah itu akan tuh, saudara. Ya, kenapa? Ada sukacita, lupakan yang lalu. Amin. Halo, amin. Lupakan dosa, lupakan kegagalan, lupakan traumatik, lupakan semua perbudakan masa lalu. Lupakan semua. Sehingga Yusuf juga berkata dalam kitab Kejadian, Tuhan membuat aku lupa terhadap kesengsaraanku. Aku beri nama anak ini Manasye, saudara. Wah, hebat, saudara, hebat. Tuhan buat aku lupa. Aduh, bayangkan, saudara. Berapa tahun yang lalu, kita kok lahir di Lembe, besar di air tembaga, kok begini-begini, dipukul papi, begini, dimarahi mami, beginian begitu. Oh, bola balik air gali, saudara. Terus sekarang, Tuhan kasih berkat. Jadi perwira itu bukan mimpi saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa nama orang itu? Itu no name. Haleluya, saudara. Ya Tuhan berkata, aku buat engkau lupa terhadap masa lalumu, masa sukar. Amin. Ini saudara. Itu Yusuf punya anak yang lahir pertama, anak sulung. Dia beri nama Manasye. Tuhan buat aku lupa terhadap masa kita bersuka cita. Di tengah sukacita kakak muncul. Dia tanya, itu kenapa pesta hari ini dang? Ngana pe adik sepulang. Aduh, papa ini dang gak adil. Gitu. Timbul penghakiman. Aniaya sudah dari anak sulung kepada anak bungsu. Papanya berkata begini, nah kita mesti bersukacita karena adikmu yang mati hidup ulang, yang hilang sudah dapat ulang, bersukacita. Enggak mau bersukacita, enggak mau. Itu roh mentalitas Kain di Alkitab. Tuhan tanya, Kain di mana Habel adikmu? Oh, kita bukan penjaga adikku. Baru saja bunuh berapa menit yang lalu dia, aku bukan penjaga adikku. Aduh, sebelum bunuh Pak, ya. Saudara, pedusta lagi ini Kain. Nah, roh ini sifat terbawa sampai pada sifat anak sulung. Kisah ini. Aku bukan penjaga adikku. Aku bukan. Nah, kalau kita ingin jadi berkat bagi orang lain, dengar. Kalau masa lalu kita hidupnya susah menderita, Tuhan tolong kita. Kita mesti berdoa agar semua orang lain jangan seperti kita pada masa lalu. Itu maksud Tuhan. Amin. Betul tidak? Maksud Tuhan seperti itu. Tuhan mau kita punya andil. Andilnya apa? Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah.
Berdoa menjadi Tuhan, jangan hukum mereka. Lihat ke Abraham dengan Lut waktu penghukuman Sodom dan Gomora. Abraham tahu Lut susah di sana. Abraham tahu dia susah, nggak punya apa-apa. Tahun lepas tahun dia mengembara. Dia ketemu dengan Tuhan dan Tuhan ngomong, aku akan pergi memeriksa Sodom. Abraham nggak ngomong ABC, saudara. Dia berdiri hadapan Tuhan. Tuhan, hakim yang adil dan benar. Apakah kau menghukum orang benar, orang jahat juga? Kalau bagaimana ada 50 orang benar. Tuhan berkata, hitung kan 50 orang benar, aku tidak menghukum. Dia hitung, nggak ada 50 orang benar di Sodom. Ada 40 bagaimana? Enggak ada 40. 30 bagaimana? 20 bagaimana? 10 bagaimana? Hitung-hitung. Di Lut hanya ada 1 orang benar. Enggak ada 2, enggak ada 3, saudara. Satu rumah tangga cuma 1 orang benar, namanya Lut. Istri tidak benar, saudara. Anak-anak enggak benar, saudaraku. Maka dengan sangat terpaksa, Tuhan tarik dia keluar dari Sodom. Orang benar ini. Dan Sodom di bumi hanguskan oleh bom atomnya Tuhan. Bumi terbelah, belerang naik, dan ozon terbuka, dan meteor jatuh, kasih habis, hancur semua. Itu saudaraku. Karena itu kita punya mantal, mari selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin. Jiwa itu mungkin di hari ini berdosa. Tahun depan dia jadi orang kudus, orang baik. Bilang amin. Dan dia akan bersaksi. Saya berhutang nyawa kepadamu, kakakku, saudaraku, adikku, omku, ungkeku, bapak akangku, bapak araku. Aku berhutang nyawa kepadamu. Karena kebaikanmu, kesabaranmu, pertolonganmu, aku jadi orang baik. Aku diberkati sekarang. Aku hutang nyawa, hutang jiwa, hutang budi kepadamu. Pada Mama Ara, Mama Akang, Mama Embo, semua aku berhutang. Ini saudara, mau seperti itu saudara? Halo, amin. Mari hormat ke Tuhan di hari ini saudara. Kesimpulan kita hari ini, pemusik pelayan Tuhan ke depan. Kesimpulan kita hari ini yang pertama saudara. Jiwa itu milik Tuhan dan sangat berharga. Yesus rela menyerahkan nyawa dan dirinya untuk kita tebus. Dan Tuhan ingin menjadikan kita partner kerja. Tidak punya roh kritik, roh penghakiman, tapi roh penurutan, roh ingin menolong. Kalau Tuhan memerintahkan kasih jubah yang terbaik, berikan jubah terbaik. Tuhan perintah kasih sepatu yang baik, kasih sepatu. Kasih cincin yang baik, kasih cincin pelayanan kita. Dan kita berikan anugerah kepada Tuhan. Amin. Mari Tuhan datang ke Tuhan di hari ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati